Assalamualaikum. Mana ini orang ini? Oh, itu dia. Sambil. Assalamualaikum. Halo. Alhamdulillah ketemu sama beliau ini. Juga ya? Ya. Sehat? Ya, alhamdulillah. Sama siapa sini? Sendirian. Ya, kira-kira kayak gini lah. Namanya kita ini kan. Dari mana dan mau kemana? Aku ini tadi habis dari depannya beliau, habis bicara ngobrol sama orang. Kita itu kata panggil kalau ada salah satu sebelumnya Tuhan selamat itu siapa tahu hati terbuka dan apa yang tujuan aku begini mudah-mudahan apa yang kalimat beliau itu jadi sebuah kenyataan. Iya benar. Jadi maksud aku datang ke sini ini Sebenarnya aku ini nggak ada waktu sama kamu nih, sama anda ini. Karena ada sama teman-teman gue ini kebetulan malam minggu. Jadi mau happy lah gitu kan. Aku minta waktu nggak banyak, kita bicara ya tukar paham lah ya kan. Kalau untuk bicara, sekedar bicara aku terima. Tapi kalau untuk lebih dari itu silakan anda pergi dulu. Kita gini, namanya dalam sesuatu itu pasti ada yang lebihnya ada yang kurang ya kan. Nggak akan semuanya itu lebih. Seperti diriku ini kan, lihat aja lah. Dulu aku kan seperti orang yang nggak benar ya kan. Ketika aku mendapatkan hidayah dituntun oleh beliau Bang Ri Lampung, alhamdulillah. Maka sekarang ini pekerjaanku ini dikatakan aku ini seperti orang yang tidak berguna, tapi berguna untuk orang banyak. Aku unik aja ngeliat pakaian kayak gini. Subhanallah. Karena Pakaian apa ini? ya kalau memang kita tidak biasa jangan dulu dipakai. Karena kita menempuh yang begini perlahan. Seperti pocong. Ya, benar itu kalimat yang orang-orang yang nggak paham. Tapi kalau orang yang memahami tujuan pakaian seperti ini, ada makna dari tujuan sesuatu. Karena kita berpakaian yang sopan, dilihat orang seperti kita, nggak ada artinya, tapi berarti bagi saya. Jadi Bagus kata-katamu. Ya alhamdulillah lah. Aku terima dengan baik katanya. ini begini Mas ya. Apa tadi kalimat Anda bicara tiada waktu, karena ini malam ini aku tahu. Karena seseorang seperti kamu untuk malam minggu itu waktunya yang sangat luar biasa. Iya, benar. Ya kan? Nanti adakah waktu kau pikirkan untuk mendekatkan kepada yang puasa? Belum kepikiran. Belum kepikiran. Belum. Subhanallah. Tapi ada sedikit di benakku untuk berbenah diri. Tapi tidak menutup kemungkinan juga namanya aku ini manusia sama seperti kau ya. Iyalah. Kadang godaan itu datang saja. Iya. Godaan itu datang saja di saat aku sedang lemah atau imanku lemah, aku kembali lagi ke jalan itu. Nah itu yang aku susah untuk membentenginya. Memang begini Marvel, kita untuk menahan satu hawa nafsu mengarahkan jalan ke tujuan kebenaran itu sangatlah susah. Kalau bukan di hati nurani kamu menanamkan sesuatu untuk merubah tentang kehidupanmu dari yang lembah hitam ke lembah yang dengan berdasarkan kamu pegangan teguh kepada la ilaha illallah, itulah satu tujuan. Saya mau tanya, harus dari mana saya mulai semua itu? Semuanya kau mulai dari nol. Tergantung dari diriku sendiri. Ya, kau harus bisa merasakan gimana susahnya dan perihnya, gimana sakitnya, gimana kau merasakan enak kau merasa seseorang. Sekarang kau merasakan kepahitan, kesedihan, kesusahan. Dulu mencari nafkah hanya tinggal kau tunjuk. Iya. Semua toke kau dapatkan. Sekarang kau membantu ringan mencari nafkah yang halal. Semua itu akan berubah, akan beda. Walaupun dikit, membuat sangat biasa mereka.
Tapi kadang ada saja yang menghasilkan itu kembali lagi di saat aku dari jalan yang benar gitu ya. Dan aku ya jujur saja kadang tidak bisa menolak semua itu ya, karena itu semua itu kesenangan bagiku. Ya benar. Dan yang jalan yang kau sebut itu tadi amat sangat susah ya, maksudnya amat sangat susah itu sulit aku untuk menjalaninya. Karena gini Mama, dalam kehidupan dunia ini kalau kita tolak pikir yang kita pakai, hiburan kesenangan dunia itu hanyalah cerita belaka, seperti air yang mengalir, ya kan? Kalau kau menanamkan kebaikan, jangankan mau 1.000, 5.000 pun sudah ada tulisan. Itu perbedaan. Kalau kau menanam kebaikan, tapi kalau kau menanamkan dengan keburukan, walaupun sebesar apa hartamu, walaupun semalam ini kau menghabiskan biaya yang luar biasa, tapi tidak tertanam, tertulis. Di titik inilah aku sulit untuk memahaminya ya Kak. Di sini. Katanya akan ada balasan, akan balasan. Nah, balasan yang seperti apa? Nah, itulah makanya kau itu kan harus menghadapi sesuatu, menyadarkan diri, menahan hawa nafsu. Karena balasan itu yang dibalaskan itu bukanlah dari seseorang. Iya. Allah itu akan mengatur semua jalan hidup kita. Sebanyak kau menanamkan kebaikan, suatu saat kau akan dibalas sama seseorang. Kadang aku berpikir gini Jagabaya, aku ini sedikitnya terbersit untuk istiqomah, tobat ya, atau istilah hijrah lah ya. Iya benar. Tapi di sisi lain pas saya sewaktu ketika menunaikan, ya alhamdulillah saya Islam ya, menunaikan sholat, banyak sekali gunjing-gunjingan dari teman-teman, dari masyarakat. Itu Semarpen, itu memperdalam ilmu katanya. Padahal kita sholat untuk benar-benar. Nah di saat itulah saya berhenti lagi menjalankannya. Masya Allah. Tapi kalau kau harus menyadari, semakin banyak cemoohan orang, semakin banyak cerita orang, tapi kalau kau kukuh tiada Tuhan selain Allah, itu yang kau tuju, bukan kalimat mereka. Yang kau tuju hanyalah itu satu-satunya. Aku mau tanya pada diri, hidup ini kau bergantung kepada siapa, Tuhan? Ya untuk saat ini aku masih menikmati dunia. Ya itulah, kalau di sisi ini makanya manusia itu banyak menanti budaya di atas dunia inilah yang harus kau pikirkan. Sekarang di budaya itu sebesar apa gunung senyaman, ya kan? Sebanyak itu harta kau, istri kau banyak. Ketika kau mati, lihat orang mati pun, jangan kau mati, lihat orang mati, apa yang kau mereka? Hanya kayu. Itulah harus kau sadari, harus kau tenun inti isi dunia sebenarnya. Apabila kau cari ke ujung dunia sana, sebesar apa yang kau pikul hartamu, tidak pun sedikit pun kau bawa mati selain amal kebaikan. Apalagi kau sekarang merenungkan, kemarin aku menunjuk begini, aku dapat duit dari toko itu. Belum tentu toko itu dia itu menghasilkan dana sebesar yang kau kasih, yang kau terima. Berapa untung mereka? Disitulah kau harus merasakan. Rasakan dulu dirimu, baru kau bisa merasakan orang. Aku tanya kau makan yang harganya 400-500 ribu sekali makan. Iya benar. Kau punya di dalam bibir, setelah itu kau lewatkan dari terongkongan, jadinya sebuah tai, Sebuah kotoran. Ketika itu uang 500 ribu itu kau bagikan dari 10 ribu itu kau tanamkan satu untuk keamalan luar biasa Pada parkir miskin termasuk ya. Iya, yang kau makan jadilah menjadi amal darah dagingmu yang sehat. Sedikit itu kau tanamkan itu untuk anak yatim, sudah ada tulisannya. Semakin banyak kau menanam, suatu saat kau memetik
Jangan kau memetik dengan hasil telunjukmu di pasar-pasar. Tinggalkanlah perbuatan itu. Sadarlah, nanti gini nanti. Kalau kau membaca umum, ya sekarang kau masih gagah, masa kuat, masa hebat di bawah naungan para preman-preman yang gagah. Kau lihatlah orang-orang jompo yang sudah tua, ya kan? Pasti nanti seperti itu ya. Nah, itulah gambarannya. Itu sebuah gambaran. Maka dunia ini, kalau kita tidak menyadari, tidak hati-hati, harta yang kita cari yang banyak ini akan menjerumuskan kita ke dalam neraka kalau kita tidak tahu. Oh iya, kebetulan jaga Pak ya. Aku masih ada sedikit minuman itu, minuman sisa semalam itu. Jangan. Apa? Jangan. Aku mohon, kita bicara enak-enak aja. Oh. Jangan itu. Dan keluar ya? Jangan. Kalau bersedia akan saya ambilkan itu. Oh tidak. Kalau nanti kau ingin hangat-hangat gak apa-apa. Yang penting kita bicara apa adanya. Aku melihat dari bicaramu, kedatanganmu, ya ada itikat baik kepadaku ya, makanya aku sungguhkan dari minum-minuman itu. Cuman kadang yang datang ini kepadaku itu beda penampilannya. Istilahnya dia orang mengajak kebaikan benar. Cuman mereka mengajak kebaikannya seolah-olah dengan cara lain. Nah disitulah saya timbul emosi, timbul jiwa premanisme saya kembali lagi. Tapi Anda beda, saya perhatikan. Sekarang kau baca, aku datang ke sini, apa aku dibayar? Apa aku dihargai? Ya dari itu saya cerna tadi kan, apa tujuan Anda datang kemari ya? Aku dengan pakaian seperti ini kan? tidak ada upah maksudnya. Yang aku dapatkan apabila dirimu berubah dengan tahu kebaikan dan keburukan, sedikit kau bisa berubah, sedikit kau bisa menjauh yang mana benar, yang mana salah, yang mana yang harus kau ambil, yang mana yang harus kau makan. Itulah harapan. Berarti secara tidak langsung Ray itu bagus ya niatnya itu ya. Iya. Mengutus teman-temannya semua, terus untuk mengajarkan kebaikan kepada kami ini ya. Iya. Benar. Udah berapa rumah yang dikunjungi? Sebelum saya atau nanti sudah saya akan ada lagi? Ada lagi. Iya, karena memang aku ini katakanlah sesuatu mengarahkan satu kebaikan sesama manusia, karena itulah yang aku dapat. Ini juga Pak ya, apakah tidak takut juga Pak ya dengan seorang diri mendatangi rumah-rumah yang jelas notabene, maaf ngomong, premanisme? Apakah sudah siap untuk oke lah kalau Anda datang kemari kepada saya terima dengan baik. Tidak semuanya yang Anda datangin itu bisa menerima dengan kebaikan yang kau ajak. Kadang-kadang sampai aku dibacok, Iya. disiram air pun pernah. Tapi aku Diusir juga Pak. Aku tidak putus asa. Ya. Aku tidak putus asa. Terus berdatang. Suatu saat hidayah pun dapat. Ya. Sebenarnya secara tidak langsung jujur ya jaga Pak ya. Nah. Dari hati kecil saya ini, dari hati kecil saya yang membagi saya ini, saya itu ada keinginan untuk bekerja. Tapi di sisi lain jaga Pak ya, gendang Islamet ini merasuki jiwa saya ini terus menggelontar karena kami ini dirasuki oleh jiwa-jiwa yang jahat. Nah, di sanalah fondasi jiwa saya itu tidak kuat. Sedangkan saya jauh dari agama jaga Pak ya. Nah, itulah yang saya minta pendapat solusi dari seorang Jagabaya utusan Ray Lampung itu kan, bagaimana untuk mengatasinya. Pribadinya saya gampang untuk yang preman-preman lain. Begini, kalau beliau bicara tentang anak buah yang selamat, yang namanya seperti sapi ditarik talinya, Iya, dicucuk hidung ya. ya, apa kata kedua kalian nurut, itu sudah bisa ditangani oleh Bang Ray. Bang Ray itu seorang yang luar biasa. Nampak kau bicara begitu, sudah tahu. Sekarang kita jaga Pak. Sedikit saya ingin bertanya pada jujur aja Pak ya. Sebenarnya Ray itu menganut ilmu hitam atau ilmu putih jaga Pak? Karena luar biasa itu ilmu dia itu. Kalau beliau itu manusia yang adil,
dan bijaksana, mengerti dalam kekurangan sesama tetangga, sesama manusia di kanan kiri. Aku tahu beliau, dia menganut ilmu putih. Walaupun di beliau itu lebih muda ya daripada Anda ya. Jauh umur Jauh ya. Iya, kebijaksanaan dia luar biasa. Saya dulu lebih bangsat dari kalian. Siapa Oh itu nggak karena kenal? Ray juga ya yang menyadarkan Anda? Iya. Siapa nggak kenal si Jagabaya dari Samudra Pasifik sampai dimanapun dia berada, luar biasa. Oke coba ya. Oh iya, oh terima kasih. Iya. Maaf kalau untuk minuman yang kayak kopi saya tidak tersedia di sini ya. Kebetulan minuman saya sehari-hari bukan itu. Ya tidak apa-apa, tidak Ya, apa-apa. Tahu-tahu lah minum-minum saya Iya. semua kayak mana lah. Ya. Yang penting bagi diriku hanyalah sebuah mengingatkan, memberi satu syarat, memberi satu masukan. Seandainya kalimatku ini kasar, tidak benar, aku mohon maaf. Tidak. Ya, karena akulah manusia. Karena yang bagus itu, yang benar itu hanyalah Allah. Ya, kalau aku ini pasti banyak salahnya. Dan sampaikan juga sama Ray itu ya. Nah, Walaupun berulang kali saya sering menyakiti dia, ya tapi di lubuk hati saya yang paling dalam ini, saya ingin mengucapkan beribu-ribu kali minta maaf ya kepada beliau itu ya. Tapi tidak nutup kemungkinan di saat kami sedang berkumpul, sedang ramai, dia datang menghampiri. Kadang jiwa saya ini memberontak lagi itu juga banyak. Nah itu yang saya harus hindari ya kepada teman-teman ini. Ya mungkin dia menganggap saya ini masih berontak, masih beringas, masih seperti yang lain. Sebenarnya tidak jaga bayang. Di lubuk hati saya yang paling kecil itu, saya ingin bergabung pada kalian, berbuat baik. Apalagi istilahnya di sisi lain orang tua sudah tidak ada di kebalik ya. Orang tua laki ya. Itu pengen jadi seperti yang dikatakan pada orang-orang itu soleh gitu. aku ingin kau jangan tersinggung dulu. Iya. Lebih lanjutnya aku mohon maaf karena aku ini bukanlah seorang yang hebat dan pintar. Seandainya selama ini apa yang pernah kau berikan kepada ayah yang telah tiada, aku mau tanya, apakah sebotol minuman? Tidak pernah rasanya bro. Tidak pernah aku mengirimkan secarik atau sepatah-kata doa untuk dia. Masya Allah. Padahal dia sudah mendidik aku, membesarkan aku dari kecil sehingga dewasa seperti ini juga. Dengar aku. Iya. Kalau kau gendonglah bapamu sampai ke ujung manapun, belum tentu kau bisa mengobati. Tapi kalau kau tiap hari kau kirimkan Al-Fatihah, kau doakan. Aku ada sedikit juga Pak ya. Aku ini sebenarnya sedikit hadis-hadis ini paham ya juga. Iya. Aku tuh kadang terbersit sering aku juga kadang terlintas mendengar ceramah-ceramah juga Pak. Iya. Dan begini bunyinya hadis tersebut. Iza mata adama in kota illa min salasin sadaqatin jariyatin awaladu yaduhu biha. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka putuslah segala amal perbuatannya kecuali 3 perkara juga banyak. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan anak yang soleh. Nah, ilmu saya sudah tidak ada juga banyak. Masya Allah. Ilmu yang bermanfaat saya tidak ada juga banyak. Nah, terus sedekah jariyah saya tidak pernah juga banyak. Nah, yang saya harapkan satu ini juga banyak. Awaladu yaduhu biha, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Nah ini, paling ini saya lagi yang ada jaga bayar. Maka dari itu saya itu perlu bimbingan kadang jaga bayar ya. Dia kepada tim dari Lampung. Karena selama ini saya udah terlalu jauh. Aku dari agama. tidak menyangka kalau kamu tertata kalimat itu di dalam lubuk hatimu. Kau seorang pintar dalam agama, tapi mengapa kau langkahkan semuanya salah jalan? Karena pergaulan begini ya. Pergaulan aku semenjak dibilang orang tuaku, aku tidak tentu arah juga banyak akhirnya banyak aku berkecimpung di dunia yang hitam juga banyak. Akhirnya terjerumus masalah seperti ini juga banyak. Ya inilah
kalau semuanya kita tidak merasakan, tidak menjalankan hanya kalimat orang, tapi setelah kita menjalankan, inilah inti dari semua kehidupan, yang benar, yang tidak benar. Karena kalau kita menjalankan kebenaran itu, mencari amal jariah, semua itu nggak ada upah, nggak mengeluarkan biaya. Benar. Tapi Tapi kalau melakukannya sulit, benar seperti saya. iya, Pak. kalau kita menjalankan dengan untuk maksiat, Iya, keluarkan dana. Aku tanya, kau malam-malam hiburan gelap apa? habis puluhan juta. Nah. Itu sudah tentu juga Pak ya. Sudah habis puluhan juta kami itu. Masya Allah. Sedangkan kita kadang sholat, sodako istilahnya kan berbuat baik itu tidak mengeluarkan banyak ya juga Pak ya. Apa itu ngomong-ngomong apa itu juga Pak itu sambungannya juga Pak? Oh iya, makanya aku ini hanyalah sebagai Apa itu? penyambung kalimat. Seperti selimut. Apa untuk menyelimutiku dikala aku tidur? Bukan. Apa itu? Aku sebenarnya enggan atas kalimat kamu tapi karena ini anak sebuah titipan, mau tidak mau dan terpaksa aku. Ini adalah titipan dari Bang Rey. Oh, dari Rey itu. Ya, titipan ini hanyalah baju koko, dan ini sejadahnya, dan ini pencinya, ada kainnya di sini. Seandainya lubuk hatimu menerima, alhamdulillah. Siapa tahu kau mendapat hidayah. Karena aku ini hanyalah penyampai. Kalau tak kusampaikan, aku yang berdosa. Diterima atau tidak itu serahkan. Begini juga Pak ya. Sebelumnya saya minta maaf juga Pak ya. Bukan saya menolak, bukan saya tidak mau untuk menerima pemberian dari Reza. Ini seandainya saya terima juga Pak ya. Saya pakai juga Pak ya. Saya lakukan sholat 5 waktu juga. Saya belum bisa menerima cemoohan tetangga kanan kiri, teman-teman saya juga Pak ya. Seperti apa mereka memperlakukan saya nanti juga Pak ya. Jadi mohon maaf, barang ini saya belum bisa menerimanya. Sampaikan kepada Reza ya. Kalau untuk masalah itu urusan saya nanti. Ini mohon, bukan saya tidak bisa menerimanya pemberian dari Reza. Ya, kalau memang kalimat dari lubuk hatimu baiklah. Nanti suatu saat aku juga akan kunjung lagi di sini. Karena kita sesama manusia ini hanya mendekatkan, menjalinkan suatu rahmi. Benar. Ya kan? Kau lihat aku nih bukan kiai, bukan preman. Ya kan? Aku lihat kau sekarang mantan preman yang luar biasa. Mudah-mudahan suatu saat nanti kau mendapat hidayah seperti dulu. Masya Allah. Sebelumnya terima kasih banyak Jaga Baya atas nasihat yang kau masukkan kepada saya Jaga Baya. Tapi untuk saat ini saya belum bisa untuk menerima apa yang pemberian Rey kepada Anda, dan barang ini akan diberikan kepadaku, itu belum bisa saya menerima Jaga Baya. Alhamdulillah, suatu saat nanti Allah akan membukakan hidayah kepada dirimu. Mudah-mudahan kau nanti mendapatkan satu titik hidayah yang sangat luar biasa. Yang Mudah-mudahan penting, Jaga Baya. aku berdoa supaya Marvel ini ya Allah bukakan hatinya, supaya Marvel ini berubah dalam kehidupannya, supaya Marvel ini hidayah pikiran, mata, telinganya, bibirnya, hatinya, darahnya. Ya Allah, ubahlah dari kehidupan kegelapan ini hambamu ya Allah, maafkan ya. Nah, Maaf Jaga Baya sebelumnya juga ya. iya. Anda sudah bertamu ke sini, datang ke tempat kediaman saya. Saya tidak menyuguhkan minuman tidak atau apa-apa. makanan Jaga Baya. Tapi kan itu tadi Jaga Baya. Kalau untuk minuman seperti kami minum ada itu Jaga Baya. Cuman kalau Jangan. untuk itu seperti kopi atau teh itu ya maaf Jaga Baya. Ya, ini dia. Ya. Ya. Kalau kau ingin berhangat-hangat tidak apa-apa. Aku tidak melarang, ya. Tapi kau juga harus bisa membedakan yang mana air putih, yang mana kopi, yang mana yang dilanggar agama. Mungkin kau nanti dikit-dikit kau akan Mudah-mudahan. Jaga Baya. Nah, Sebelum ini kan malam minggu Jaga Ya. Baya. Teman saya bentar lagi mungkin dia akan datang ke sini. Daripada mereka tersalah paham Jaga Baya. Apa yang Anda lakukan di sini dan Anda ntar
saya tidak menginginkan terjadinya baik, bentrok ya. Ya, baik, bukan saya mengusir ya, Jaga Bayu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Iya. Mohon maaf kalau aku bicara tersinggung hatimu ya. Iya, tidak apa-apa Jaga Bayu. Aku terima salam sama Rey Jaga Bayu. Iya, Terima kasih banyak. Bukan aku menolak untuk pemberian yang Jaga Bayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Oke. Suatu saat aku sini lagi ya. Iya, oke. Terima kasih.